Setiap detik kehidupan yang kita jalani adalah mendekatkan diri kita pada pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mulai pada hari ini dengan surah Al-Hijr ayat ke-99. Surah Al-Hijr ayat 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadalah engkau kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Dari surah Al-Hijr ayat 99 ini, ayat ini menunjukkan teman-teman semua bahwa setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, engkau dalam keadaan yang wajib untuk beribadah kepada Allah SWT tanpa mengenal letih, tanpa mengenal bosan, tanpa istirahat, tanpa berhenti darinya, tanpa istirahat tanda kutip, atau tanpa berhenti darinya. Jadi apa maksudnya? Kalau Allah katakan, dan beribadalah engkau kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu yang namanya kematian, artinya wajib bagi kita untuk tabah, sabar, menghadapi berbagai macam ujian yang datang silih berganti dalam kehidupan ini. Sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, artinya sabar untuk terus beribadah kepada Allah, sabar untuk jadi orang-orang yang baik. Kedua, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk meninggalkan dosa-dosa yang sampai hari ini mungkin masih kita lakukan sampai kematian datang menjemput kita. Dan kemudian ketiga, sabar terhadap ujian-ujian yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Nggak ada cara lain. Kata Allah, ya harus jalan terus. Jadi kalau engkau tanya, sampai kapan? Sampai nanti. Sampai engkau mati. Dan ketika kakimu pertama kali menuju ke surga Allah, itu baru istirahat. Jadi jangan kau pikir hidup ini istirahat. Enggak. Hidup ini terus berjalan dan kita harus menghadapi terus-menerus gitu. Kapan? Kapan istirahatnya? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tidur, tidak ada lelah bagi para penghuni surga. Tidak ada kematian di surga, teman-teman semua. Tidak ada rasa bosan di surga, nggak ada. Semuanya kekal. Teman-teman tahu tidur itu tidak ada di dalam surga. Jadi di surga itu orang tidak tidur. Ya, kalau dalam surah Al-Furqan ayat ke-24 itu ada kalimat khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Paling baik tempat tinggal dan paling indah tempat istirahat itu surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga itu tidak ada tidur, tidak ada kematian, tidak ada sakit, tidak ada tua, tidak ada gelisah, tidak ada sedih, tidak buang air kecil, tidak ada buang air besar, tidak ada bau yang gak enak, wanita tidak haid, ya, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada dengki, gak ada. Di surga itu tidak ada hal-hal tersebut. Gak ada rasa dendam di dada-dada kita, sehingga kita masuk surga itu dengan suci, dengan murni gitu. Teman-teman lihat surah Al-Hijr ayat ke-47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala rusulin mutaqabilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah lenyapkan rasa dendam yang berada di hati-hati mereka, dan mereka bersaudara, duduk berhadap-hadapan, ya, saling bicara, ngobrol berhadap-hadapan. Gak ada marah, dendam, sakit hati, itu gak ada. Gitu ya. Jadi tempat istirahat bagi kita semua adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di surga itu orang-orang tidak lagi membutuhkan tidur. Kenapa? Teman-teman bertanya, kenapa di surga tidak ada tidur? Teman-teman, tidur itu kalau kita pikir-pikir ya, tidur itu kan eh, teman-teman kan misalnya nih ya di dunia ini ya, kemudian teman-teman membutuhkan tidur kan. Sementara surga itu adalah tempat kenikmatan dan tidur itu mengurangi kenikmatan. Karena tidur kan kita nggak menikmati kenikmatan gitu kan. Oleh karena itu surga tidak ada penghuninya yang tidur. Supaya apa? Supaya terus merasakan nikmat. Tidur di surga itu menghilangkan waktu uh, untuk merasakan nikmat. Tidur itu kan kematian kecil seperti yang teman tahu. Nah, surga itu tidak ada kematian dan di surga itu setiap detiknya, setiap saatnya adalah kenikmatan.
Jadi nggak ada tuh yang namanya tidur. Teman-teman lihat surah Fatir ayat 34 sampai 35. Dalam surah Fatir ayat 34 sampai 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar pengampun lagi Maha mensyukuri. Allah menempatkan kami di surga yang kekal, di dalamnya tidak ada lelah, tidak ada lagi lesu, gitu. Jadi tidur di dunia itu kan merupakan sesuatu yang Allah jadikan kita tenang, ya kan? Tapi di surga untuk apa tidur? Nggak ada lagi tidur-tidur itu. Karena setiap detiknya adalah tenang. Setiap detiknya adalah kenikmatan. Dan orang-orang di dalam surga itu kekal, tinggal selama-lamanya di dalam surga. Jadi, kalau teman-teman bilang kapan istirahat, ya nanti. Nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah apa? Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau musafir, ya, orang yang dalam perjalanan. Dan juga dikatakan, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu pada pagi hari. Jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu di sore hari. Gunakan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, dan gunakan hidupmu sebelum matimu. Artinya apa? Hadis ini, syarah hadisnya atau penjelasan hadisnya adalah manusia jangan terlalu panjang angan-angan, jangan menunda-nunda. Orang-orang beriman itu tidak patut menganggap dunia ini sebagai tempat tinggal selamanya, tapi selalu ditanamkan di kepala kita bahwa kita ini musafir, orang yang berada dalam perjalanan. Teman-teman bayangin deh, teman-teman nih tinggal di kampung halamannya masing-masing, terus teman-teman berpergian, ya kan? Berpergian, teman-teman musafir. Apa yang teman-teman lakukan di ketika teman-teman dalam melakukan perjalanan? Dalam melakukan perjalanan itu pasti banyak sulitnya kan? Orang tuh paling mudah hidup di rumahnya sendiri, di sebentar maaf di tanah airnya sendiri ya kan, di rumah kita sendiri itu tempat paling enak, paling indah, paling nikmat. Teman-teman kalau melakukan perjalanan keluar kota misalnya, kan ada lelah di situ, ada capek di situ, dan teman-teman pengen selalu pulang kan. Teman-teman yang lagi merantau lah istilahnya. Teman-teman mencari bekal kan, bekal yang sangat banyak itu. Belajar setinggi-tingginya, menuntut ilmu, atau bekal mencari nafkah ya, mencari uang gitu ya untuk menabung di masa tua nanti ya kan kita menyiapkan nanti kita di kampung halaman kita mau hidup tenang sama seperti itu gitu. Sama seperti kita di dunia ini yang teman-teman lagi jalanin ini kita seorang musafir, kita orang yang lagi dalam perjalanan. Teman-teman lihat deh surah Al-Mu'min ya, ayat ke-39, surah ke-40 ayat ke-39. Apa kata Allah SWT? Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya negeri akhirat itulah yang paling kekal. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Kata Allah SWT dalam surah Al-Mu'min ayat 39, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang sebentar aja. Kan Allah juga bilang ya, kehidupan dunia ini kayak permainan. Teman-teman pernah main games kan? Permainan aja gitu. Terus kalau teman-teman lagi main games, apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman akan cari cara gimana pun supaya bisa menang dalam games itu. Sama kehidupan dunia tuh juga gitu. Kita lagi dalam permainan, lagi dalam games nih. Gimana caranya? Apapun yang terjadi, segala macam rintangan, apa yang terjadi, gimana caranya supaya menang. Gitu. Ya itu, kehidupan tuh kayak gitu teman-teman semua. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Apalah arti dunia ini bagiku? Apa urusanku dengan dunia ini? Sesungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan dunia ini adalah seperti pengendara atau orang yang berteduh, yang berlindung di bawah pohon, lalu beristirahat sebentar, kemudian meninggalkan. Sekejap itu, sebentar itu kehidupan di dunia. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya dunia akan pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat itu pasti akan datang. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anak. Karenanya hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Karena hari ini adalah harinya beramal, bukan hari hisab. Sedangkan nanti di hari akhir adalah hari hisab, bukan hari beramal. Jadi sekarang ini adalah bukan hari perhitungan. Ini hari di saat kita berjuang, nggak menyerah, nggak berhenti, bekerja, beribadah untuk hari hisab kelak. Ya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau pernah berkata dalam khutbah, beliau berkhutbah dan kemudian beliau berkata, sesungguhnya dunia
bukan negeri yang kekal bagi kalian. Sesungguhnya dunia bukan negeri yang kekal bagi kalian karena Allah menetapkan akan hancurnya dunia dan Allah menetapkan kita ini akan pergi dari dunia. Bayangkan betapa banyak bangunan yang kokoh kemudian dia hancur dan roboh. Maka hendaklah kalian bersiap-siap dengan membawa bekal dan sebaik-baik bekal adalah takwa untuk hari nanti gitu ya. Jadi kita udah sering sih dengar ayat ini, hadis ini, iya ya, kita ini cuma seorang pengembara, cuma seorang musafir, tapi kadang-kadang kita terlena dan lupa ya kan teman-teman semua. Kita lupa bahwa setiap detik kehidupan yang kita jalani adalah mendekatkan diri kita pada pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi ini tadi membukanya dengan Po Alfa ya. Allahumma firlaha warhamha wa'afifu anha. Yang kematiannya sangat tiba-tiba dan mendadak. Dan itu bisa terjadi kepada kita, teman-teman semua. Kematian itu bisa terjadi kepada kita. Makanya Rasulullah katakan jangan panjang angan-angannya, jangan terlalu berpikir, oh masih ada hari esok, masih ada hari esok. Rasul ingatkan jangan nunda-nunda. Kalau datang waktu pagi, lakuin. Jangan menunda sampai waktu sore gitu. Jadi, kalau kita tahu bahwa kita ini hanya sebentar, maka ada sikap yang harus kita lakukan. Pertama apa? Itu tadi, sikap yang harus kita lakukan kalau kita tahu dunia ini adalah tempatnya berjuang, tempatnya beramal, maka sikap kita adalah sikapnya orang mukmin, orang-orang beriman adalah menempatkan dirinya di dunia seperti orang asing, membayangkan bisa menetap namun di negeri asing, gimana gitu. Hatinya nggak boleh terpikat dengan negeri asing itu. Hatinya tetap bergantung dengan tanah airnya. Hatinya tetap bergantung pada tempat kembalinya. Ya, dia ada di dunia ini, tempat yang sementara ini, untuk menyelesaikan tujuan persiapannya untuk pulang ke tanah airnya, pulang ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Kedua, sikap yang harus kita miliki. Seorang mukmin itu menempatkan dirinya seperti seorang musafir, seperti seorang pengembara. Musafir itu gimana sih? Tidak pernah bermukim di satu tempat, tidak pernah tinggal di satu tempat. Dia akan berjalan melintasi tempat-tempat perjalanannya hingga berhenti di tempat tujuannya yaitu kematian. Ya, jadi dia nggak berhenti di dunia itu nggak berhenti. Dia akan terus berjalan sampai dia menuju kepada kematian. Ya, Rasulullah ingatkan, sesungguhnya cukup bagi kalian di dunia ini seperti bekal orang yang ada dalam perjalanan. Dan persiapkan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur. Kita ini kalau mau pergi kemana-mana kan prepare ya. Menyiapkan baju, menyiapkan segala sesuatu, ya kan. Teman-teman santri nih kalau mau datang ke Masjidil Hufaz, preparation, persiapannya banyak. Teman-teman kalau pergilah kemana gitu, musafir, persiapannya banyak kan. Nah, begitu juga surganya Allah. Persiapannya mesti banyak. Karena kematian adalah akhir yang pasti dialami oleh seluruh makhluk. Kematian yang akan kita dapatkan, Uma nggak tahu ya teman-teman semua. Eh banyak orang tanya, Uma ngapain sih safari dakwah? Pergi ke kota ini, pergi ke kota itu. Untuk apa sih? Uma cuma selalu bilang bahwa pertama Uma mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini jadi wasilah Allah untuk memudahkan hidup Uma dan keluarga. Kemudian yang kedua, Uma perlu doa. Uma tuh perlu doa gitu dari orang-orang soleh. Kan kita nggak pernah tahu ya doa siapa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uma perlu doa dari orang-orang yang pernah bertemu dengan Uma. Dan nanti kalau Uma udah tidak ada, Uma perlu doa itu gitu. Jadi itu yang Uma harapkan ketika Uma memberikan ceramah, Uma datang kemana-mana. Uma harap saya sudah datang ke tempat kamu dan kamu lihat saya bahwa kita sama-sama saling mencintai satu sama lain, menjadi orang yang sama-sama baik. Jadi kalau saya kenapa-napa, kalau saya meninggal satu hari nanti, tolong terus kirim doa buat saya. Uma perlu doa-doa itu gitu. Nah, balik lagi pada materi kali ini, kematian adalah akhir yang pasti dialami oleh seluruh makhluk. Kematian teman-teman tahu pemisah antara kehidupan dunia dengan alam barzah, alam kubur. Jika orang-orang selalu tahu bahwa dan ingat bahwa akhir hidupnya adalah mati, maka dia pasti akan bersemangat untuk melakukan amal-amal saleh. Pasti dia akan berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam amal saleh. Pasti kalau orang senantiasa ingat mati, hatinya yang keras itu bisa jadi lunak lagi ya, karena waktunya tinggal sedikit. Teman-teman sadar nggak sih setiap kali teman-teman ulang tahun, kan biasa kalau teman-teman ulang tahun, oh barakallahu fi umrik, happy milad gitu kan. Teman-teman happy gitu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman berpikir,
semakin dekat pertemuan teman-teman dengan Allah Subhanahu wa taala.